Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Potere Spesial Podcast. Terlahir dari keluarga pengusaha, tidaklah menjadi alasan tokoh muda Tionghoa ini berada di zona nyaman. Bukannya berleha-leha menikmati kerjaan bisnis orang tuanya, Andre Tanta justru memilih hal yang tergolong tabu di tengah-tengah warga Tionghoa, yaitu terjun di dunia politik. Seperti apa alasannya? Pemirsa Potere Spesial Podcast, saat ini kita sedang bersama salah seorang politisi muda Partai Nasdem, Bapak Andre Prasetyo Tanta. Kita sapa beliau. Pak Andre, agak kering Bapak Andre. Baji-baji Ji. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat. Ini perlu memang sehat Pak Andre. Terlebih lagi menjelang tahun-tahun politik. Betul. Bagaimanapun tetap harus selalu sehat karena kita kan bekerja untuk masyarakat 24 jam, 24 jam. kali 7 tanpa henti. Tanpa henti. Pak Andre, ya. Saya statement awal di Potere Podcast ini sangat menyentuh saya nih Pak Andre, karena sangat jelas karakter jiwa petarung mudanya ini ya. Semangat pemuda ini. Soekarno mengatakan, beri saya 10 pemuda, saya akan mengguncang dunia. Betul. Insya Allah Pak Andre salah satu di antara 10 pemuda itu. Amin ya Allah, amin. Pak Andre, kabar di Nasdem sekarang seperti apa Pak Andre? Ya, kabar di Nasdem sekarang ya tetap bagaimana kita selalu menjalankan apa yang menjadi amanah yang sudah diberikan oleh masyarakat untuk terus bagaimana membawa, seperti tagline Nasdem, membawa perubahan. Yang mana perubahan itu harus selalu kita bawa, jangan sampai terbawa-bawa dengan apa yang selama ini sudah menjadi pemikiran dari masyarakat bahwa politik itu kesannya dalam tanda kutip agak sedikit miring di tengah-tengah masyarakat. Maka itu kita membawa tagline Gerakan Perubahan untuk bagaimana membuktikan bahwa Nasdem betul-betul berbeda daripada politisi-politisi yang lainnya. Jadi sudah jelas karakter Nasdem itu sesuai dengan semangat berpolitik Pak Andre ya? Serius sama. Pak Andre sudah berapa tahun di Nasdem Pak? Saya awal mulanya tuh masuk Nasdem 1 tahun sebelum pemilihan 2019. 2019. Berarti sudah 2018 sudah ya hampir 4 tahun lah kurang lebih. Pengalaman di legislatif sendiri? Baru masuk di 2019 dan ya baru 3 tahunan lah. DPRD kota? DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ini langsung naik kelas ke provinsi ya Pak Andre? Loncat kelas. Pak Andre, apa yang membedakan, ini sudah mulai masuk ke intinya ini Pak. Siap. Apa yang membedakan ini dunia usaha dengan dunia politik ini Pak Andre? Yang membedakan antara dunia usaha dan dunia politik itu bagaimana, kalau dunia usaha itu tentu kita berpikir sebagai seorang pengusaha itu bagaimana mencari sebuah keuntungan dalam sebuah kesempatan. Tetapi kalau di dalam dunia politik itu, dengan adanya kesempatan kita dalam dunia politik, bagaimana kita bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat, banyak orang, bukan untuk mencari kesempatan pribadi semata, tetapi bagaimana kita bisa menggunakan kesempatan itu untuk membuktikan dan bekerja melayani masyarakat. Ya. Ini kan sedikit unik Pak Andre ya. Kenapa saya bilang sedikit unik? Saya kan alumnus SMP Prater. Ya. Bersosialisasi, berinteraksi dengan saudara-saudara kita, warga Tionghoa itu tidak asing bagi saya. Ya. Yang menjadi basic mindset saudara-saudara kita di Tionghoa itu kan bagaimana melatih sejak dini anak-anaknya untuk menjadi pengusaha. Ya. Bisa-bisanya Pak Andre memilih jalur politik. Seperti apa bisa ditanya Pak Andre? Jadi sebenarnya itu saya kena masuk ke dunia politik karena terinspirasi dari apa yang diajarkan oleh ayah saya daripada saat saya kecil. Jadi ayah saya itu daripada saat kecil itu dia selalu mengajarkan bagaimana bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan dia berharap bahwa tentu anaknya itu bisa jauh lebih sukses daripada dia sendiri, karena semua orang tua mau anaknya lebih sukses. Maka dari itu saya berpikir, kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya bisa lebih sukses daripada ayah saya. Pada suatu ketika saya berpikir bahwa ayah saya ini kan seorang pengusaha yang sudah sukses dan memperkerjakan banyak orang. Yeah. Artinya mungkin secara bahwa kalau pendapatan mungkin dibilang
sukses, tapi yang sukses yang mau dicari ini bagaimana bisa menafkahi orang banyak. Orang banyak. Itu yang menjadi filosofi. Itu yang menjadi pemikiran filosofi pemikiran saya. Misalkan kalau misalkan sekarang dia bisa memperkerjakan 1.000 orang, artinya dia sudah bisa membantu 1.000 orang. Ya. Nah, bagaimana saya bisa lebih sukses daripada dia? Sehingga saya harus terjun ke dunia politik yang jangkauannya itu jauh lebih luas daripada hanya karyawan-karyawan atau pekerja-pekerja yang ada di perusahaan itu. Jadi sukses bagi Pak Andre ini takarannya bukan berapa seri nominal bukan. direkturnya Pak Andre. Karena sukses itu dalam kehidupan ini bagaimana kita di dunia akhir nanti. Apa yang kita lakukan setiap harinya, apa yang kita bermanfaat untuk orang-orang, orang banyak, itu kan nantinya akan diukur di akhir kehidupan Anda kita. merasa di legislatif itu bisa tersalurkan apa yang menjadi cita-cita Anda, Pak? Hampir dibilang bisa mencapai cita-cita lah. Karena tentunya kita senang juga melihat bagaimana masyarakat itu jauh lebih diperhatikan lagi. Bagaimana orang-orang yang susah selama ini, yang membutuhkan pertolongan, bisa terbantu lah lewat situ. Di awal Pak Andre terjun ke dunia politik, ini kan pasti butuh proses yang tidak mudah ya. Ya, betul. Bagaimana Pak Andre bisa meyakinkan keluarga, terutama kedua orang tua Pak Andre? Jadi saya menyampaikan sebenarnya seperti bahwa biarkanlah, berikan saya kesempatan sekali ini untuk bagaimana bisa ikut dalam dunia politik. Tentunya saya berharap bahwa dengan kesempatan ini berarti saya mencoba juga menantang diri saya sendiri. Bahwa seperti yang tadi kita tahu bahwa masuk ke dunia politik itu tidak gampang. Untuk memilih masuk ke dunia politik itu tidak gampang. Dan bagaimana caranya untuk terpilih menjadi anggota DPRD itu jauh lebih susah daripada masuk ke dunia politik. Maka dari itu saya memberikan tantangan kepada diri saya sendiri dan meminta restu dari kedua orang tua saya bahwa biarkanlah saya bisa mengabdi untuk negara ini, karena tujuan dari kehidupan kita ini kan bukan untuk hanya mencari kesuksesan dalam material, tetapi bagaimana kesuksesan itu kita bisa berbuat untuk banyak orang. Ya, ini respon keluarga langsung mendukung atau ada sedikit bentuk penolakan atau seperti apa? Tidak bilang penolakan sebenarnya, tetapi memang ya? masih banyak yang mendiskusikan lah, mendiskusikan karena kan memang seperti yang tadi kita sampaikan bahwa ini hal yang baru dalam sebuah dinamika kehidupan keluarga kami, sehingga memang banyak diskusi, banyak pertanyaan yang timbul pada saat keputusan yang saya ambil ini. Pak Andre, ini di 2019 ini kan termasuk salah satu apa yang Pak Andre lakukan, itu menjadi satu fenomena baru di peta perpolitikan Kota Makassar. Siap. Kita tahu di Makassar kan banyak pesaing-pesaing, Ya. banyak politisi senior ya. Ya. Tapi tiba-tiba Pak Andre ini menjudot ke atas. Ini apa triknya ini Pak Andre? Supaya pemirsa podcast ini yang punya niat pemudi yang punya niat untuk berkarir di dunia politik ini bisa menimba ilmu di Pak Andre ini. Kira-kira yang singkat-singkat aja Pak Andre. Siap. Jadi sebenarnya yang paling penting menjadi seorang politisi itu bagaimana kita mempunyai gagasan. Gagasan apa yang harus kita laksanakan pada saat kita menjadi seorang politisi. Karena tanpa gagasan, bagaimana caranya kita mau meyakinkan masyarakat untuk memilih kita kalau kita tidak memiliki gagasan apa yang kita jalankan. Yang lain juga kadang mengatakan seperti itu Pak Andre, tapi dia tidak terpilih, Pak Andre yang terpilih. Jadi tidak apa-apa ya. Karena gagasan yang mereka sampaikan itu tidak masuk akal yang apa yang dipikirkan oleh masyarakat. Jadi gagasannya itu yang saya sampaikan kepada masyarakat, saya menjadi anggota DPR, kalau saya jadi anggota DPRD, bagaimana kita membantu sumber daya manusia yang ada di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan untuk kapasitasnya ditingkatkan. Bukan bahwa saya menjanjikan bahwa ini, tapi bagaimana kita bersama-sama bekerja untuk meningkatkan kapasitas yang dimiliki oleh setiap masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, ini Dapil Makassar dulu ya Pak Andre? Makassar A, 11 kecamatan. Kira-kira selain basic dari keluarga besar Tionghoa, pos-pos yang mana saja yang menjadi pandulan suaranya Pak Andre di 2019? Jadi pada saat kemarin kampanye itu,
saya setiap hari langsung turun ke masyarakat. Jadi selama pada saat kampanye tiap hari itu minimal 5 titik saya datangi tiap hari. Jadi digilir keliling, betul-betul saya turun ke masyarakat memperkenalkan diri saya karena kan saya orang baru. Pakai jejaring keluarga juga. Keluarga tetap berjalan, tetapi Persentasenya berapa persen, Pak? persentase mungkin ke keluarga 20% 20%. dan lebih banyak turun ke Aktivitas masyarakat, sehari-hari ya? aktivitas sehari-hari. Lebih banyak turun ke masyarakat, menyapa masyarakat, memperkenalkan diri, dan juga tentunya ada beberapa teman-teman yang ikut membantu dalam. Pak Andre, di kontestasi. 2019 banyak partai. Kenapa harus pilih Nasdem? Tapi kita tahan dulu setelah iklan yang satu ini. Kita kembali ke program Potere Spesial Podcast ya, podcast. Pak Andre, ini saya mau bertanya, di saat Pak Andre berhasil mewujudkan anak tangga pertama cita-cita Pak Andre, terpilih sebagai anggota legislatif DPRD Sulsel, apa respon keluarga pada saat itu? Dia tidak merasa kehilangan karena tidak ada yang melanjutkan ke bisnis atau bagaimana, Pak? Jadi pada saat terpilih awalnya memang merasa agak Kaku ya? kekurangan lah karena kan namanya juga saya baru awal masuk ke dalam dunia politik, masuk ke dalam DPRD, sehingga tentunya saya harus mempelajari dulu terlebih dahulu beradaptasi dalam dunia politik dan juga di DPRD. Berat tidak itu, Pak Andre, prosesnya? Sebenarnya secara proses tidak, tetapi bagaimana kita bisa memahami kondisi yang ada dan bagaimana kita memahami karakter masing-masing anggota DPRD yang ada di kantor di situ. Jadi tetap walaupun beda partai, ya silaturahmi tetap berjalan. Silaturahmi tetap harus berjalan karena kan namanya anggota DPRD ini kita semua satu rumah. Di lingkup keluarga Pak Andre sendiri bagaimana? Bagaimana respon mereka setelah tiba-tiba ada ternyata di tengah-tengah kita ini ada sosok politikus muda yang mungkin ya tanda kutip agak sedikit tabu ya di keluarga besar Pak Andre. Bagaimana responnya pada saat itu, Pak Andre? Responnya pada saat itu awalnya mereka sebenarnya biasa-biasa saja. Cuman ya biasanya menyampaikan beberapa pendapat, saran dan masukan yang perlu mungkin dibantu untuk disuarakan, ya hanya seperti itu aja lah. Ya. Pak Andre, di 2019 banyak partai. Ya, ada partai senior, ada yang partai yang penguasa, ada yang partai baru. Kenapa harus memilih Nasdem pada saat itu? Kenapa Nasdem? Karena gagasan yang dimiliki oleh Partai Nasdem itu yang saya lihat memang menarik. Dan kalau kita melihat bahwa dari tren ke tren, Nasdem ini semakin mulai disukai oleh masyarakat. Kenapa? Karena seperti pada saat awal tadi saya sampaikan bahwa Nasdem ini mempunyai gagasan sendiri, yang memang gagasannya itu dia bungkus secara sedemikian rupa sehingga menarik untuk semua masyarakat, mulai dari masyarakat sampai dengan politikus untuk ikut bergabung. Mulai dari politik tanpa mahar, yang itu sangat betul-betul dirasakan oleh saya dan juga teman-teman politikus yang lain, dan juga politik gerakan restorasi Indonesia, yang mana memang membuat gagasan itu bagaimana kita sebagai anggota DPRD betul-betul bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anggota DPRD untuk melayani masyarakat. Artinya pola atau bentuk perhatian ke masyarakat itu tepat sasaran, Pak Andre? Tepat sasaran. Selama berkarir di legislatif sejak tahun 2019 sampai sejauh ini, kira-kira yang ada dalam ingatan Pak Andre itu apa yang telah dilakukan untuk masyarakat? Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa saya sudah memiliki gagasan pada saat saya maju. Bagaimana sumber daya manusia yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, dapil saya itu memiliki kapasitas yang mumpuni. Sehingga daripada itu saya terus mendorong program-program pelatihan kepada masyarakat. Bentuk pelatihan apa, seperti apa itu, Pak? Bentuk pelatihan-pelatihan yang sudah berjalan itu mulai dari bagaimana pelatihan kepada pemuda kewirausahaan, pelatihan kepemudaan kepemimpinan, pelatihan kepada ibu-ibu rumah tangga untuk tata boga, memasak, merias, menjahit, supaya mereka mempunyai keahlian-keahlian
yang memang bisa mereka pakai untuk bagaimana mencari pendapatan nanti untuk membantu rumah tangganya. Dan yang terpenting itu yang Pak Andre sebutkan tadi itu adalah motor penggerak UMKM ya. Ya, Motor penggerak betul. ekonomi kerakyatan ya. Betul. Kalau basis ekonomi kerakyatan ini kuat, ya saya pikir mungkin saja inflasi resesi global yang dikhawatirkan di 2023 Tidak terjadi. Tidak terjadi di Betul. Sulawesi Selatan khususnya Ya. di Makassar. Nah, ada daerah-daerah sampel yang bisa dijadikan contoh untuk warga Sulsel di bawah binaannya Pak Andre itu seperti apa? Jadi seperti contoh daerah-daerah binaan itu kita coba lihat ke daerah Kecamatan Wajo di situ. Kecamatan Wajo ya. Di situ kan banyak penjual-penjual mulai dari UMKM makan makanan Ya, sampai dengan bahan-bahan seperti baju, Cenderamata. pakaian, cenderamata yang mana itu memang sudah menjadi basis utama saya di sana. Bagaimana kita terus menyentuh, menggembleng masyarakat yang ada di sana, mulai dari mereka kita berikan pelatihan, sampai dengan para pemudanya pun kita sentuh dengan bagaimana pemuda itu ikut dalam pelatihan-pelatihan yang memang membentuk karakter pemuda yang lebih petarung, yang bisa berbuat sesuatu untuk di masa yang akan datang. Pernah tak Pak Andre selama meniti karir di legislatif berkomunikasi dengan keluarga besar, bantu saya dong, saya mau lakukan ini untuk orang banyak. Kira-kira pernah tidak melakukan hal seperti itu Pak? Selama ini belum. Belum pernah. Karena berarti masih ada senjata pamungkasnya bos. jadi selama ini apa yang saya lakukan itu kebanyakan menggunakan kemampuan saya sendiri dulu. Karena bagaimanapun saya tidak boleh terpaku dengan keluarga saya, karena namanya seorang manusia dia harus bisa bagaimana caranya supaya mandiri. Iya, benar. Seperti contoh, saya punya program itu ada ambulans gratis. Ambulans gratis ada Ambulans berapa gratis ada sekarang ini baru 1 unit. unit? 1 unit. Tapi Dan- ini mobil ya. Mobile keliling, operasional apa semua, dan itu ambulans itu pada saat saya terpilih memang ini saya janjikan. Jadi langsung saya beli, saya cicil pakai gaji saya yang saya terima dari DPRD. Subhanallah. Ya, 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 Jadi ya, gaji ya. saya dari DPRD saya gunakan untuk membayar cicilan mobil tersebut. Ya ini menjadi pelajaran bagi pemirsa Potere Spesial Podcast bahwasanya pencapaian ekonomi, pencapaian materi yang diperoleh kedua orang tua itu tidak menjadi alasan seseorang untuk tinggal di zona nyaman. Ya. Seperti Pak Andre Tanta ini kan dia bergerak dari nol lagi terjun ke dunia politik, membiayai kos politiknya dengan gajinya sebagai anggota dewan ini bisa menjadi pelajaran penting bagi kawan-kawan yang ingin melanjutkan karir atau memulai karir di dunia politik. Pak Andre, Anda melakukan itu tidak pernah keluarga besar Anda merasa bertanya-tanya, pernah tidak terlintas di pikiran mereka kok mampu tidak melakukan itu atau bagaimana? Kan kita tahu gaji legislatif kan tidak terlalu besar bos. Siap. Kos politik itu yang sangat besar. Siap. Ya kira-kira ini Pak Andre ini terjun di dunia politik sama sekali melupakan basic berusaha atau tetap ada unit usaha untuk menopang finansial yang Pak Andre butuhkan setiap beraktivitas. Tentu kita kalau saya secara pribadi, kalau saya melihat dari segi pandang sekarang ini yang pada saya sudah terpilih menjadi anggota DPRD, tentu dibutuhkan tetap usaha di luar daripada apa yang kita dapatkan di DPRD. Kenapa? Karena justru saya berpikir bahwa orang yang betul-betul sudah mapan yang masuk menjadi anggota legislatif. Kenapa? Supaya para anggota legislatif ini tidak lagi mencari pendapatan di dalam legislatif itu sendiri. Semata-mata pengabdian dan pengalaman ya Pak Andre. Pengabdian dan pengalaman. Karena kalau misalkan mereka tidak punya unit usaha lain di luar, ya tentu kalau dengan gaji saja belum tentu mereka bisa hidup. Apalagi kita tahu masyarakat bahwa tentu pasti ada beberapa permintaan bantuan-bantuan yang perlu tentunya kita bantu. Apalagi orang-orang yang sudah pada saat kita kampanye membantu kita, tentu pada saat mereka kesusahan, ya mau nggak mau kita harus membantu mereka. Tetapi kalau kita punya sisi finansial yang Beda dengan dari itu. sumbernya berbeda daripada itu, ya kita tidak perlu pusing lagi untuk mencarikan dari mana. Tidak perlu lagi masuk ke dalam ranah pemerintah mencari kiri kanan, eksekutif mencari kiri kanan untuk mencari kesempatan dari situ.
Saya salut dengan statementnya Pak Andre ini. Saya salah seorang yang gemar membaca tulisan-tulisan Sohogi. Ya. Itu salah satu tokoh muda di era-era 60-an 70-an yang menjadi idola saya di masa-masa kuliah. Ya. Bahkan sampai sejauh ini. Tidak jarang pemikiran-pemikiran seperti itu Pak Andre banyak menuai tantangan di lingkaran kita sendiri, dunia politik itu sendiri. Saya mau tahu seberapa besar gesekannya Pak Andre. Kita tahan lagi, kita lanjut setelah pariwara yang satu ini. Kembali di program Potere Spesial Podcast. Pak Andre, tidak terasa sudah masuk tahun keempat ya Pak Andre? Iya, Sejak masuk Pak tahun Andre keempat. terpilih di 2019 kemarin. Tahun depan sudah masuk tahun keempat. Iya. Sebagian pengamat mengatakan tahun keempat itu adalah tahun yang abstrak ya. Iya. Abstrak. Karena masing-masing person itu terlebih lagi setiap partai pasti mulai memanaskan mesin politiknya. Betul. Walaupun sebenarnya KPU punya rambu-rambu tersendiri, tapi secara tidak kasat mata, ya semua sudah mulai bergerak. Ya. Pak Andre, bedanya tahun politik dibanding tahun-tahun sebelumnya itu seperti apa, Pak? Sebenarnya kalau kami di Nasdem itu perbedaan antara tahun-tahun politik dengan tahun-tahun yang lain tuh beda kecil sekali. Kenapa? Kalau kita lihat pergerakan Partai Nasdem ini dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan pada saat mendekati tahun-tahun politik itu kurang lebih sama. Apa kegiatan-kegiatan yang kita jalankan itu selalu berkelanjutan. Seperti contoh yang kita sudah jalankan ini, program-program di Partai Nasdem ini yang kita jalankan itu bagaimana politik kemanusiaan. Yang kita jalankan itu semua pengurus-pengurus DPD dan DPW melaksanakan kegiatan Jumat Berkah, Jumat Peduli, yang mana kita berikan bantuan, apakah itu makanan siap saji, kita bagikan kepada masyarakat, ataupun mungkin dalam skala besar, kita buat pembagian sembako. Mungkin tidak perlu banyak, tetapi bagaimana rutin berjalan dan menyentuh banyak masyarakat. Jangan nanti di akhir periode baru mau mencari. Tetapi bagaimana kita mulai dari sekarang sudah memperhatikan masyarakat, jangan pada saat kita membutuhkan baru kita mencari masyarakat. Jadi investasi politik itu penting ya Pak Andre ya? Betul, investasi politik itu sangat penting. Walaupun sebenarnya yang kita inginkan itu yang benar-benar basic kemanusiaan. Ya. Tapi karena kinerja kita dilihat langsung oleh masyarakat, bersentuhan langsung dengan masyarakat, ya pasti mereka mengingat apa yang sudah kita lakukan kepada mereka. Kita di ini. Pak Andre, Makassar itu dinamika politiknya sangat dinamis. Betul. Pak Andre. Saya yakin juga selain Pak Andre nantinya di tahun 2024 itu 2023 akhir itu akan muncul politisi-politisi muda. Betul. Tidak tertutup kemungkinan juga itu berasal dari partai-partai lain. Ya. Nah, bagaimana Pak Andre mempersiapkan jika terjadi hal seperti itu? Bagi saya semakin banyak politikus muda yang ikut terjun ke dalam dunia politik dan ikut dalam kontestasi legislatif, itu semakin bagus. Artinya apa? Anak-anak muda itu sudah mulai ikut dalam dunia politik, yang mana dulu kita tahu bahwa mereka itu apatis terhadap dunia politik. Karena kalau anak muda tidak terjun ke dalam dunia politik mulai dari sekarang, siapa yang akan melanjutkan ke depannya? Karena kita membutuhkan waktu untuk mempelajari, untuk beradaptasi, sehingga semakin banyak politikus muda yang ikut terjun dalam dunia politik dan konsentrasi pemilihan nanti, saya semakin senang dan kita bersaing dengan secara sehat. Ya. Ada persiapan khusus nantinya Pak Andre yang dilakukan di tahun depan? Mungkin secara khusus tidak terlalu banyak, tetapi bagaimana ya seperti yang tadi saya bilang, kontinuitas itu, yang kegiatan-kegiatan kontinuitas itu yang perlu kita rawat. Nggak perlu banyak, kita nggak perlu bilang sebagaimana besar nilainya, tapi bagaimana kontinuitasnya itu berjalan terus. Selain ambulans gratis ya Pak Andre? Siap. Ambulans gratis apa saja program yang sejak 2019 sampai detik ini berjalan? Dalam konteks
kemanusiaan itu ambulans gratis yang kita sudah fasilitasi secara pribadi dan juga dari partai ada menyiapkan. Jadi memang Partai Nasdem sudah menyiapkan juga. Selain itu kita laksanakan Jumat Berkah. Kalau dari saya pribadi itu 2 kali dalam sebulan. 2 kali dalam sebulan, mungkin ada 10 sampai dengan 20 kakak yang kita berikan bantuan sembako, dan kita melibatkan unsur dari RT RW yang betul-betul mengetahui kondisi mengenai masyarakatnya. Di luar daripada itu, kita sudah juga bagaimana caranya untuk mengayomi anak-anak muda. Saya selalu tiap tahun itu membuat pertandingan event-event olahraga. Event olahraga. Jadi pada saat 2020 kemarin saya laksanakan pertandingan futsal di tahun Makassar ya? sekota Makassar. Sampai ada pun yang dari luar kota Makassar ikut mendaftar. Ini tidak ada funding dari pemerintah kota atau? Ada bantuan dari kerjasama dengan pemerintah provinsi. Oh, Pemerintah provinsi. Jadi kita kerjasama dengan pemerintah provinsi bagaimana membuat event yang mengayomi pemuda-pemuda. Selain daripada itu, kita buat juga event basket untuk SMA sekota Makassar. Dan kalau ada dari luar mau ikut, kita persilahkan. Jadi lebih kepada hal-hal yang berbau milenial ya Pak? Kalau event lebih ke milenial, ya? karena kita tahu bahwa 2024 nanti itu kurang lebih ada 30 sampai 40% pemilih milenial, sehingga ya? maka dari itu kita mau tidak mau, saya juga seorang pemuda, ya tentunya harus mewakili para pemuda yang ada untuk bagaimana kita bisa mengayomi mereka semua. Nah, itu dari sisi mindset, bagaimana membentuk skill yang maksimal di masyarakat luas, khususnya penggerak sektor ekonomi kerakyatannya. Pak Andre lakukannya. Pak Andre juga membentuk jasmani yang sehat dengan melakukan event-event yang beragam di Kota Makassar. Nah, untuk pendidikan politiknya sendiri seperti apa, Pak? Pendidikan politik khususnya ke konstituenan Anda. Jadi kami itu selalu turun bertemu dengan masyarakat, bersilaturahmi, bagaimana menjaga tali silaturahmi yang ada. Karena jangan sampai kita sudah terpilih tetapi meninggalkan mereka-mereka yang sudah membantu kita. Tinggal bagaimana merawat hubungan, menjalin tali silaturahmi itu dijaga, dipererat, dan pada saat mereka misalkan membutuhkan bantuan, ya kita berikan bantuan seadanya dengan sesuai dengan kemampuan kita. Dan pada saat mereka mempunyai kegiatan-kegiatan, undangan, event, ya mau tidak mau kita harus hadiri. Iya, betul. Minimal kita hadiri dan berikan bantuan. Iya. Pak Andre, ini kan Nasdem identik dengan muda, Ya. identik dengan generasi muda ya. Saya lihat brandnya, Ya. jualannya di media seperti itu. Nah, persentase yang mendaftar caleg di Nasdem sekarang ini seperti apa yang kategori pemudanya? Tentu, Sampai sejauh ini, Pak. tentu kita berharap minimal Kan sudah terbuka ya? sudah terbuka, Caleg Nasdem. sudah terbuka, dan itu terbuka untuk umum. Iya. Terbuka untuk umum, siapapun yang mau Lagi-lagi mendaftar. tidak ada mahar ya di situ, Pak Andre? Tidak ada mahar sama sekali sepeser pun. Tidak ada mahar sepeser pun, mulai dari pemilihan legislatif sampai dengan pemilihan pencalonan wali kota, bupati, gubernur, itu tidak ada mahar Tidak sama sekali. dipungut mahar. Tidak dipungut sama sekali. Ini yang mungkin sedikit membedakannya Nasdem dibanding partai-partai lain. Saya tidak menuduh partai lain Siap. ada mahar politik, tapi ini sudah menjadi rahasia umum. Rahasia, betul. Rahasia umum. Walaupun susah dikalkulasi secara konkret. Pak Andre sudah sekarang di DPRD Sulsel. Niatan untuk Pileg 2024 ini sebenarnya seperti apa langkah politiknya, Pak? Mau kemana lagi nih arahnya, Pak? Apa masih tetap di provinsi atau naik kelas ke DPR RI? Mengenai masalah itu, saya selalu membalikkan kepada data yang ada dan kembali lagi kepada masyarakat dan tim-tim konstituen yang ada. Mereka maunya gimana, seperti apa? Karena kalau kita menentukan sebuah sikap, tentunya kita butuh support yang lebih dari mereka. Sehingga tentunya harus saya tanyakan balik kepada masyarakat dan tim-tim saya yang ada di bawah, masyarakat konstituen saya, apakah menurut mereka saya tetap tinggal saja di DPRD provinsi atau maju ke DPR RI. Karena kalau tanpa support mereka dan saya maju ke DPR RI, percuma juga. Betul. Jadi
Namanya kerja sama tim ya. Harus Namanya kuat. kerjasama Iya. tim harus kuat dan tentunya harus disolidkan dulu. Benar. Dan tentu kita perlu meminta saran dan masukan dari masing-masing orang. Terutama hasil survei ya Pak Andre ya. Betul. Hasil Terutama hasil yang survei. menentukan langkah politik. Ya. Pak Andre, mungkin ini yang terakhir sebelum closing statement. Pak Andre setelah 4 tahun menjalani hidup di dunia politik, tidak pernah terpikir balik menjadi pengusaha, Pak Andre? Pengusaha banyak-banyak, Bos. Kalau di legislatif kadang kita berhadapan dengan banyak masalah ya. Bagaimana kira-kira Pak Andre? Sebenarnya kan pada dasarnya bisa saja kita tetap menjadi pengusaha pada saat kita menjadi seorang politik. Tidak pernah berkeinginan membangun hotel yang lebih besar dari Claro, Pak Andre. Iya kan? Iya. Tentu kalau kita melihat dari segi pandang itu tentu kita ingin bagaimana jangan sampai usaha yang sudah berjalan selama ini oleh keluarga tuh stagnan seperti itu saja. Tapi di satu sisi ya kita lihat ke depannya lah mana jalan yang terbaik dan mana jalan yang ditentukan oleh Tuhan yang Saya akan Maha tetap Kuasa. memonitori langkah-langkah politiknya Pak Andre, kebijakan-kebijakannya di masyarakat selama saya masih diberi kesehatan ya Pak Andre ya, Ya, sama-sama siap. di Makassar. Pak Andre, closing statement untuk adik-adik kita atau politisi muda khususnya mereka yang baru mau terjun ke dunia politik, ya minimal ada gambaran bisa mengikuti jejak suksesnya Pak Andre seperti apa Pak Andre? baik. Untuk adik-adik semua jangan pernah takut untuk bermimpi. Karena mimpi itu langkah awal dan penentu ke depannya pada saat masa depan kita. Karena dengan bermimpilah mulai keluar pemikiran-pemikiran yang di luar dari pemikiran biasa sehingga kita terpacu untuk berbuat jauh lebih banyak dan berbuat jauh lebih berani untuk mengambil sebuah keputusan. Karena bermimpi itu gratis sehingga teruslah bermimpi, tetapi jangan hanya bermimpi tetapi bagaimana mimpi itu kita wujudkan menjadi sebuah kenyataan. Makasih banyak Pak Andre atas Siap. waktu dan kesempatannya. Saya juga terima kasih banyak sudah diundang di iNews. Pemirsa Potere Special Podcast, salah satu hal yang penting yang saya bisa petik dalam diskusi saya dengan salah seorang politisi muda di Kota Makassar, Bapak Andre Prasetyo Tanta ini adalah jangan menjadi politikus kalau kantong masih kering. Ya. Bos, itu yang saya bisa tangkap. Persiapkan basic finansial Anda, minimal Anda punya skill, baru Anda masuk di legislatif. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke dunia legislatif, itu berarti Anda tidak hanya mengurus diri Anda dan keluarga Anda, tapi ada ribuan bahkan jutaan Yap. masyarakat yang menggantungkan hidupnya di kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh anggota legislatif. Sekali lagi, jangan jadi anggota dewan kalau kantong masih kering, ya, supaya tidak mudah disogok, tidak mudah main proyek, dan tetap amanah menjalankan Tugas aspirasi tanggung jawab dari masyarakat, khususnya bagi mereka yang memilih anggota dewan tersebut. Selama kita pada selama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.